Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang hadyu dan dam. Sebelum memulai presentasi kali ini, saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 2. Yang pertama ada Catur Yulianingsih. Yang kedua ada Afifah Nusaifah. Yang ketiga ada Hesti Novitasari. Yang keempat ada saya sendiri, Rahmat Ardiansyah Akmal. Yang kelima ada Latifah Gustiani, dan yang keenam ada Hasna Haris A. Yang pertama, hadyu. Hadyu adalah menyembelih hewan ternak yang dibawa ke tanah haram untuk disembelih sebagai amalan dengan niat taharul ilalah, yang berarti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dijelaskan dalam buku Firqus Sunnah, boleh menyembelih binatang apa saja yang engkau kehendaki, akan tetapi batas minimal yang mencangkupinya adalah seekor kambing untuk satu orang. Dalam kondisi tertentu, korban hadyu bisa menjadi wajib, yaitu hadyu bisa menjadi wajib jika seorang berhaji dengan cara tamattu, umroh dulu kemudian haji, atau qiron, umroh sekalian bersamaan dengan haji. Kurban hadyu juga bisa menjadi wajib jika orang yang berhaji meninggalkan salah satu atau lebih yang bisa disebut dengan nusuk, wajib haji, atau melanggar larangan ihram. Korban hadyu juga bisa menjadi wajib jika dinazarkan. Sebagian ulama membagi hadyu menjadi 4 macam kategori. Yang pertama, hadyu tauhawah. Yang kedua, hadyu muhsur. Yang ketiga, hadyu syuks. Dan yang keempat, hadyu jubron. Oke, selanjutnya pengertian dam. Dam secara bahasa berarti darah. Sedangkan secara syariah, dam artinya mengalirkan darah atau menyembelih binatang kurban yang dilakukan pada saat ibadah haji maupun umroh. Secara umum, dam berarti denda yang wajib hukumnya untuk dibayarkan atau dilaksanakan bagi jemaah haji atau umroh yang dikarenakan beberapa sebab seperti: 1. Meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. 2. Melakukan hal-hal yang dilarang dalam ihram. Yang ketiga, terhalang dalam perjalanan menuju Mekah dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan, seperti halnya sedang sakit keras ataupun terjadinya peperangan sehingga tidak bisa melanjutkan ritual haji ataupun umroh. Meskipun demikian, dam tidak melulu dengan menyembelih hewan kurban. Dam bisa juga berupa fidyah dalam bentuk memberi makan ke beberapa fakir miskin, berpuasa, atau bisa juga dengan bersedekah. Nah, selanjutnya itu beberapa larangan dalam haji atau umroh. Yang pertama, bersetubuh atau bermesra-mesraan atau berbuat maksiat dan bertengkar dalam berhaji atau berumroh. Yang kedua, larangan menikah dan menikahkan. Yang ketiga, dilarang memakai pakaian yang berjahit, yang berwangi-wangian atau dengan minyak wangi. Yang menutup kepala, memakai sepatu yang menutup mata kaki. Adapun untuk kaum wanita, mereka diperbolehkan memakai pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya, kecuali kedua telapak tangan. Yang keempat, perempuan dilarang menutup muka atau bercadar dan kedua telapak tangan. Yang kelima, dilarang berburu atau membunuh binatang liar yang halal untuk dimakan. Macam-macam dam. Dam sendiri terbagi menjadi 3 macam. Ada dam nusuk, dam isaah, dan dam kafarot.
Adapun dam nusuk itu adalah dam yang diwajibkan bagi para jamaah haji yang memilih manasik hajinya dengan cara tamatu atau qiron. Jadi dalam dam ini digunakan hanya untuk memenuhi ketentuan manasik haji, bukan karena melakukan pelanggaran. Lalu ada dam isa'ah. Dam isa'ah adalah dam yang diwajibkan untuk para jamaah yang tidak mengerjakan atau meninggalkan perkara-perkara wajib haji dan umroh. Berikut perkara-perkaranya. Yang pertama, tidak berihram. Yang kedua, tidak melakukan mabit di Muzdalifah. Yang ketiga, tidak melakukan mabit di Mina. Dan ada tidak melontarkan jumroh. Yang terakhir, tidak melakukan tawaf wada. Selain itu, dam ini diwajibkan juga bagi jamaah haji atau umroh yang tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Mekah karena disebabkan oleh sesuatu hal. Misalkan sakit keras atau keterhalangan karena adanya perperangan. Sebagai sanksi pelanggaran dam ini, seseorang harus menyembelih seekor kambing. Dan yang terakhir ada dam kafarat. Dam kafarat itu merupakan dam yang diwajibkan bagi para jamaah haji atau umroh yang mengerjakan sesuatu yang diharamkan selama dalam masa ihram. Adapun jenis-jenis kafarat, maksudnya jenis dam kafarat sebagai berikut. Melanggar larangan ihram yang meliputi memakai pakaian yang berjahit, yang laki-laki ya, memakai penutup kepala yang laki-laki juga, ada menutup wajah bagi perempuan, memakai kaos tangan bagi perempuan, memakai wewangian pada badan dan pakaian, memakai minyak rambut baik yang harum maupun tidak, mencukur rambut dan bulu pada badan, terakhir memotong kuku atau mencabutnya. Sebagai tebusan dari setiap jenis pelanggaran di atas, jamaah boleh memilih di antaranya ada yang pertama membayar dam seekor kambing, dan yang kedua membayar fidyah atau bersedekah kepada 6 orang fakir miskin, masing-masing setengah sya atau 2 mud, sama dengan tuh kayak 1,5 kilogram makanan pokok. Dan yang ketiga ada menjalankan puasa 3 hari. Jenis dam dan kafarat sebagai berikut. Melanggar larangan ihram yang meliputi: pertama, memakai pakaian yang berjahit untuk laki-laki, memakai penutup kepala untuk laki-laki, menutup wajah untuk perempuan, memakai kaos tangan untuk perempuan, memakai wewangian pada badan dan pakaian, memakai minyak rambut baik yang harum maupun tidak, mencukur rambut dan bulu pada badan, memotong kuku dan mencabutnya. Kemudian, sebagai tebusan dari setiap jenis pelanggaran di atas, jamaah boleh memilih di antaranya: pertama, membayar dam seekor kambing. Kedua, membayar fidyah, bersedekah kepada 6 orang fakir miskin, masing-masing setengah sa, 2 mud, sama dengan 1,5 kilogram berupa makanan pokok. Terakhir, menjalankan puasa 3 hari. Selanjutnya ada ketentuan hadyu dan dam. Berikut ini ketentuan dam. Yang pertama, dam karena bersenggama dalam keadaan ihram sebelum tahallul pertama. Yang kedua, dam karena melanggar salah satu larangan haji. Yang ketiga, dam karena melaksanakan haji secara tamatu atau qiron. Yang keempat, dam karena berburu atau membunuh binatang buruan. Dan yang kelima, dam karena memotong kayu di tanah haram. Dan yang terakhir, bagi yang terhalang di jalan sehingga tidak dapat meneruskan pekerjaan haji atau umrah, maka boleh tahallul dengan menyembelih seekor kambing di tempat itu, kemudian bercukur atau memotong rambut dengan niat tahallul. Selanjutnya ada ketentuan hadyu. Yang pertama, waktu menyembelih hadyu tamatu dan qiron dimulai waktunya setelah selesai salat Idul Adha sampai akhir hari tasyrik.
Kemudian yang kedua, tempat penyembelihan hadyu, hadyu tamatuk dan kiron disunahkan untuk disembelih di Mina, boleh disembelih di tempat lain di tanah haram. Yang ketiga ada syarat hadyu, salah satu dari binatang ternak, unta, sapi, dan kambing atau domba tidak ada cacat, buta sebelah, sakit, pincang, dan sangat tua. Sudah sepenuhnya usia yang diisyaratkan, yaitu 5 tahun untuk unta, 2 tahun untuk sapi, 1 tahun untuk kambing, dan 6 bulan untuk domba. Berikutnya yaitu ada dalil hadyu dan juga dam pada haji dan umrah. Untuk dalil hadyu ada qulu hadyu wajabat tidaan min khairil tiza min kadamit tamatu wal kirani wa jubranatil haji la yajuzul aqlu minhu bila khilafin. Yang artinya semua hadyu yang wajib sejak awal tanpa adanya komitmen seperti dam tamatu atau dam hiron dan jubronat haji maka tidak boleh dimakan oleh orang yang berkurban tanpa adanya perselisihan. Hal ini terdapat pada Al-Majmu' jilid 8 halaman 117. Kemudian untuk dalil dam terdapat pada Al-Quran surat Al-Maidah ayat 95, yaitu Ya ayyuhallazina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mislu ma qatala minan na'ami yaqumu bihi dawa adalin minkum hadayam balighal qaqbati aw kafaratu ta'amu masakina aw hadalu zalika siyamal yaduqa wa bala amri fawallahu amma salafa wa man ada fayantaqimullahu minhu wallahu azizun duntiqam. Yang memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang berihram haji atau umrah. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin atau berpuasa, seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memanfaatkan apa yang telah lalu dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya, dan Allah Maha Perkasa memiliki kekuasaan untuk menyiksa. Oke, baiklah. Itu tadi presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Terima kasih atas waktunya. Apabila dari kami melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.